Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ahmad Afrizal Nur, NIM 24103132100006 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di video ini saya akan melakukan analisis terhadap data transaksi pelayanan kesehatan dengan fokus pada 4 tren utama, yaitu tren pendapatan, tren jumlah transaksi, tren jenis layanan, dan tren metode pembayaran, dan dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan horizontal berbasis Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan mengolah data transaksi pelayanan kesehatan. Proses yang saya jelaskan dimulai dari pembuatan data mentah, pembuatan tabel pendukung, data cleaning menggunakan rumus Excel, sampai analisis tren menggunakan pivot table. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data mentahnya. Data mentah ini bentar. Data mentah ini adalah data transaksi pelayanan kesehatan dari puskesmas. Jadi ada sekitar 150-an data 150-an data yang terdiri dari nomor, kode transaksi, dan nama pasien. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa data ini hanya data fiktif saja yang saya buat untuk mengerjakan tugas ini. Jadi data mentah ini adalah data awal yang belum rapi dan belum bisa dianalisis. Data-data ini nanti akan saya olah melalui proses data cleaning, yaitu menambahkan kolom-kolom penting dengan menggunakan rumus Excel sehingga data siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kita akan menggunakan kolom kode transaksi ini dan tabel-tabel pendukung untuk menjadi acuan dalam pembuatan kolom lainnya. Jadi kode transaksi ini itu dibuat dengan pola tertentu. Contohnya itu seperti ini nih. Jadi dalam kode transaksi ini sebenarnya sudah tersimpan informasi seperti tanggal transaksi, kode layanan, dan kode metode pembayaran. Oleh karena itu diperlukan proses data cleaning ini untuk memisahkan informasi tersebut ke dalam kolom yang terpisah. Selanjutnya ada tabel pendukung. Jadi agar Excel itu bisa mengubah kode menjadi informasi yang lengkap, kita memerlukan tabel pendukung ini. Yang pertama itu ada tabel layanan. Jadi tabel ini digunakan untuk mengubah kode layanan ini menjadi nama layanan atau jenis layanan dan tarifnya. Selanjutnya ada tabel bayar atau tabel pembayaran. Jadi tabel ini eh, akan kita gunakan untuk menentukan metode pembayaran dan pajaknya. Jadi tabel pendukung ini berfungsi sebagai kamus atau referensi. Saya juga menambahkan kolom-kolom rumus di sini agar nanti bisa memudahkan kita dalam pembuatan rumusnya nanti. Jadi kolom-kolom yang perlu kita tambahkan yaitu ada, sebentar kita pindahkan ini dulu. Pindahkan ke sini mungkin. Pindahkan juga dulu. Jadi kolom-kolom yang perlu kita tambahkan, yang pertama ada tanggal transaksi,
Selanjutnya bulan, tahun, kode layanan, kode layanan, jenis layanan, tarif, kode pembayaran, metode pembayaran, pajak, jumlah jumlah transaksi, dan total pembayaran. Nah, jadi di sini kolom-kolom yang perlu kita tambahkan ada tanggal transaksi, bulan, tahun, kode layanan, jenis layanan, tarif, kode pembayaran, metode pembayaran, pajak, jumlah transaksi, dan total pembayaran. Bentar, kita rapikan dulu. Kita bikin tabelnya dulu. Nah, jadi pertama-tama kolom pertama yang kita akan cari yaitu adalah tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksi ini akan kita ambil dari kode transaksi. Rumusnya itu, karena rumusnya lumayan panjang, kita langsung copy saja dari sini. Bentar. Copy. Jadi kita pertama-tama kita akan menggunakan rumus MIT. MIT, lalu kita blok ini kode transaksinya B4, lalu titik koma 5. Angka 5 ini berarti kita mulai mengambil karakter dari posisi kelima. Selanjutnya titik koma 8, berarti kita akan mengambil 8 karakter. Hasilnya kemudian lab lab titik 4, ini artinya kita akan mengambil 4 angka. Pertama sebagai tahun, mid 5 titik titik 5 titik 2, mengambil 2 angka berikutnya sebagai bulan, dan right titik 2 ini akan mengambil 2 angka terakhir sebagai tanggal. Jadi semua bagian tersebut akan kita gabungkan menggunakan fungsi date agar Excel itu mengenalinya sebagai tanggal. Lalu kita enter. Sebentar. Ini kita seret.
Selanjutnya kita akan menentukan bulannya. Kita akan menggunakan rumus eh, teks teks. Jadi rumus teks itu digunakan untuk mengubah tanggal menjadi eh, teks nama bulan. Lalu kita ambil dari tanggal transaksi, titik koma, lalu titik atas dua, mmmmm, koma atas dua, lalu tutup kurung. Jadi mmm ini berarti menampilkan nama bulan secara lengkap. Lalu kita enter, lalu kita seret ke bawah. Oke, sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari tahun. Untuk tahun kita akan menggunakan rumus year, lalu kita blok di D4 di tanggal transaksi, tutup kurung, kita enter, lalu dapatlah tahunnya. Kita syarat baik. Selanjutnya kita akan mencari kode layanan. Di sini kode layanan itu terdapat pada karakter ke 14 dan 15 dari dalam kode transaksi ini. Jadi kita menggunakan rumus Smith, lalu 14, titik titik koma, 14, lalu titik koma 2, enter, teporong, enter, syarat. Selanjutnya untuk menentukan jenis layanan, kita akan menggunakan fungsi flock off. Rumus flock off itu sama dengan flock off, lalu eh, kita ambil dari kode layanan ini, titik koma, lalu kita ambil dari tabel layanan, kita kunci fnf4, lalu titik koma 2 untuk mengambil dari kolom kedua, dan titik koma false, tutup kurung, enter, dapatlah jenis layanannya. Selanjutnya kita akan mencari tarif. Untuk untuk tarif ini kita akan menggunakan tabel yang sama eh, dan dengan rumus yang sama. Perbedaannya itu adalah angka 3. Jadi dengan rumus yang sama, flock off, lalu G4, koma,
3 lalu koma pas kurung enter. Dapatlah tarifnya. Setelah tarif kita akan mencari kode pembayaran. Untuk menentukan kode pembayaran ini kita akan mengambil eh, karakter ke-17 dan 18 dari kode transaksi ini. Kita akan menggunakan rumus Smith. Lalu kode transaksi kita blok. Lalu titik koma 17 2 tutup kurung enter. Set. Selanjutnya kita akan mencari metode pembayaran. Metode pembayaran kita akan menggunakan rumus flock off. Setelah itu meet, lalu kita blok data transaksinya titik koma 17 koma 2 tutup kurung, lalu titik koma, kita blok dari tabel pembayarannya, kita kunci titik koma 2 untuk mengambil pada kolom kedua, titik koma false, tutup kurung, lalu enter. Seret ke bawah, dapatlah hasil metode pembayar apa saja. Selanjutnya kita akan mencari pajak. Jadi untuk pajak ini kita akan menggunakan rumus if lalu kita blok kode pembayarannya di 4, lalu sama dengan koma di atas 2 BP, koma di atas titik koma lagi, lalu 0, lalu kita blok I4 pada tarif. Sebentar. Koma, kita blok I4, kali bintang 10%, tutup kurung enter. Dapatlah hasil dari pajaknya. Jadi jika kita scroll dulu, jadi jika menggunakan BPJS pajaknya 0%, tapi kalau menggunakan umum atau asuransi pajaknya 10%. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan menentukan kolom metode total pembayaran. Jadi untuk total pembayaran ini kita akan menggunakan rumus, tinggal kita tambahkan saja dari tarif, lalu tambah pajaknya, kita enter, dapatlah hasil dari total pembayaran. Jadi karena kolom-kolomnya sudah semuanya terisi penuh, jadi demikianlah proses dari data cleaning ini telah selesai. Jadi data yang awalnya itu hanya berupa kode transaksi dan nama pasien ini kini telah berubah menjadi data yang lengkap, rapi, dan siap dianalisis menggunakan pivot table.
Baik, setelah proses data cleaning ini selesai, selanjutnya saya akan menganalisis data transaksi ini menggunakan metode analisis horizontal dengan bantuan pivot table. Jadi metode horizontal itu merupakan metode analisis yang membandingkan data antar periode waktu seperti per bulan atau per tahun untuk melihat tren, perubahan, dan perkembangan data dari waktu ke waktu. Jadi dalam penelitian ini metode horizontal itu diterapkan dalam membandingkan yang pertama ada jumlah transaksi per bulan, eh, total pendapatan per bulan, perkembangan pendapatan berdasarkan jenis layanan, dan metode pembayaran dalam periode yang sama. Baik, untuk menganalisis data dengan pivot table, pertama-tama tuh kita harus memblok semua data di data cleaning, lalu pilih menu insert, lalu pivot table. Ya worksheet, oke. Jadi untuk pivot table pertama ini saya akan menganalisis horizontal dari tren jum, jumlah transaksi per bulan. Di sini tujuan dari tren ini itu adalah untuk membandingkan jumlah transaksi dari bulan ke bulan. Untuk pengaturan pivotnya itu eh, bulan kita taruh di row, lalu untuk jumlah transaksinya ada di value. Sini di sini kita bisa menambahkan grafik. Di sini kita bisa menambahkan grafik untuk memperjelas hasil dari analisis horizontal itu. Caranya itu dengan mengklik pivot chart, lalu kita bisa memilih kolom contoh grafik dari kolom line. Di sini saya memilih dari kolom sebagai contoh, misalnya ini. Oke, lalu kita ratakan, kita rapikan. Ini kita rapikan juga, kita ganti bulan. Ini jumlah transaksi, sum up-nya kita hapus. Oke. Jadi dari hasil analisis ini bisa kita lihat bahwa jumlah transaksi setiap bulan itu relatif sama. Jadi hal ini menunjukkan bahwa secara horizontal tidak terjadi perubahan signifikan dalam volume transaksi antar bulan. Kita bisa merapikan nya dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis tren selanjutnya, yaitu tren total pembayaran per bulan. Eh, kita masuk ke data cleaning, lalu kita pilih menu insert, masuk ke pivot table, kita oke. Nah, jadi untuk pivot table kedua ini kita beri judul
tren pembayaran per bulan. Jadi tren ini itu tujuannya itu untuk melihat perubahan total pendapatan dari bulan ke bulan. Untuk pengaturan pivotnya itu bulan itu ada di row dan eh, juga total pembayarannya di value. Oke, di sini bisa kita rapikan lagi, yaitu kita ganti dengan bulan. Di sini kita hapus sum up. Kita oke. Di sini kita bisa merapikan pivotnya ya dengan cara di subtotal kita pakai do not show subtotal, di grand totalnya kita pakai on for round and column. Untuk report layoutnya kita menggunakan show in tabular form. Selanjutnya kita bisa menambahkan grafik, yaitu kita bisa klik pada pivot chart. Di sini kita bisa pilih misalnya ini. Jadi fungsi grafik ini untuk memperjelas dari tren pembayaran per bulannya ini. Jadi berdasarkan analisis horizontal bisa kita lihat bahwa total pembayaran itu mengalami perbedaan antar bulan, tapi jumlah transaksinya itu stabil. Secara horizontal terdapat fluktuasi pendapatan yang dipengaruhi oleh variasi tarif pelayanan dan metode pembayaran. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis tren yang ketiga, yaitu tren total pembayaran berdasarkan jenis layanan. Eh, Seperti sebelumnya, di sini kita akan masuk ke data cleaning dulu, lalu kita insert, pilih pivot table lagi. Oke, di sini kita ketik total pembayaran berdasarkan jenis layanan. Jadi tujuan dari tren ini itu untuk membandingkan kontribusi setiap jenis layanan terhadap total pendapatan. Pengaturan pada pivotnya itu untuk row-nya itu eh, jenis layanannya itu kita masukkan ke dalam row, dan total pembayarannya kita masukkan ke value. Jadi bisa dilihat di sini hasil dari pivot table-nya bahwa layanan pemeriksaan umum itu memberikan kontribusi pendapatan terbesar dibandingkan layanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara horizontal jenis layanan eh, tertentu lebih dominan dalam menghasilkan pendapatan. Eh, Agar lebih rapi kita ganti dulu ini bulan, ini jenis layanan, lalu ini kita hilangkan sound off-nya.
agar lebih jelas lagi kita bisa buat grafik perbandingannya mungkin pakai ini. Oke. Dan terakhir di sini kita akan membuat analisis tren total pembayaran berdasarkan metode pembayaran. Kita masuk ke set data cleaning, kita insert pivot table. Oke, kita ketikkan dulu eh, jadi tujuan dari tren ini itu untuk membandingkan pendapatan berdasarkan dari metode pembayarannya. Jadi untuk pengaturan pivotnya di sini kita eh, menu- eh, masukkan kolom metode pembayaran pada row dan total pembayaran pada value. Kita rapikan dulu ini metode pembayaran. Lalu ini total pembayaran. Jadi di sini bisa kita analisis berdasarkan analisis horizontal menunjukkan bahwa metode pembayaran umum itu menghasilkan eh, pendapatan tertinggi dibandingkan BPJS dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa secara horizontal pembayaran langsung masih menjadi sumber utama pendapatan. Eh, kita juga bisa menambahkan grafik seperti sebelumnya. Klik pivot chart. Oke, kita pilih yang